Pemirsa Showbiz, kali ini banyak sekali memang pembahasan soal skincare, kecantikan kulit, kesehatan kulit di beberapa waktu belakangan ini, yang mana orang itu semakin aware atau kepekaannya terhadap kesehatan kulit itu semakin meningkat. Tapi yang jarang orang kemudian ketahui atau kemudian konsentrasi adalah soal, nah ini nih, biasanya ada mata panda atau biasa disebut kantong mata. Itu juga menjadi beberapa permasalahan yang mungkin seringkali agak sedikit terlupakan oleh banyak orang. Nah kali ini di Showbiz kita akan berbincang bersama dengan dokter estetik, ada Dokter Andreas Surya. Halo Dokter Surya, apa kabar? Halo, kabar baik Kak. Kabar baik ya. Kita mau bahas nih dokter, memang kalau kita lihat sekarang trennya orang tuh udah mulai melek ya sama dunia kesehatan, dunia kecantikan, estetik gitu ya. Tapi orang sering lupa nih sama yang namanya kantong mata sama mata panda. Itu tuh munculnya biasanya karena faktor-faktor apa sih Dokter Surya? Oke, jadi kalau misalkan kantong mata yang tadi udah disebutkan ya, itu kan sebetulnya kita sebut bisa mata panda, kantong mata, tapi ya kita bilang dengan dark circle atau yang kehitaman ini di bawah mata. Dan itu bisa disebabkan pertama karena genetik, yaitu nggak bisa diubah. Kalau misal orang tua punya ya kita kemungkinan bisa punya juga. Tapi itu diperparah biasanya dengan alkohol, dengan merokok, ataupun misalnya begadang gitu, kurang minum, dehidrasi, atau kena matahari juga itu bisa memperparah. Ya. Tapi dari sekian banyak faktor yang sudah disebutkan tadi, mana faktor yang paling besar kontribusinya atau yang paling signifikan membuat orang tuh bisa kena mata panda atau kantung mata? Begadang. Begadang. Kurang tidur itu begadang. Apa tuh korelasinya tuh dokter? Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, ya namanya kurang tidur itu kan berarti kita mengorbankan waktu tidur kita yang dimana sel kita itu harusnya beregenerasi. Harusnya sel mati itu digantikan dengan sel baru lagi, sel hidup, malah kita biarkan sel mati itu hidup terus. Dan juga itu akan membuat perlambatan dari pembuluh darah itu sendiri perjalanannya. Jadi ya makin lambat perjalanannya, jadi makin gelap kantung matanya. Oke. Itu bisa terjadi sama siapa aja dari usia muda itu, kalau kita tidurnya kurang atau istirahatnya kurang, itu bisa kena mata panda atau kantung mata itu tuh dokter? Bisa banget. Biasanya mulai dari remaja ya. Remaja kan udah mulai banyak pikiran, stres gitu kan. Nah banyak tugas, biasanya itu mulai tuh kurang tidur. Nah jadinya begadang. Nah itu yang bisa menimbulkan mulai adanya dark circle. Terutama kalau makin menua, ya itu kan makin kesibukannya makin parah, juga diperparah juga kalau misalnya dia kalau ada alkohol, rokok gitu, lingkungan ya intinya itu yang memperparah, jadi dark circle-nya makin parah lagi. Dan juga terkadang terjadi kantung mata atau yang sendulan gitu di bawah mata. Ya. Itu yang paling berpengaruh signifikan. Makanya tidur itu jadi salah satu kunci yang basic ya, yang dasar gitu Dokter Surya ya. Dokter, kita bahas satu-satu nih. Kalau dari mata panda atau hitam gitu ya di bagian bawah mata, kira-kira apa tuh yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu? Apakah hanya dengan cara-cara alami itu bisa langsung selesai, bisa langsung balik ke semula, atau ada perawatan-perawatan khusus? Oke, jadi kalau misalnya penyelesaiannya pastinya, kalau misalnya genetik, kita sebutkan satu-satu ya, genetik itu nggak bisa dibenerin, jadi ya memang itu akan diturunkan dari orang tua ke kita. Tetapi yang bisa diperbaiki adalah pola tidur, ya, jadi aktivitas kita dan juga untuk lingkungan. Jadi kalau bisa jangan berdekatan dengan yang asap rokok dan juga alkohol gitu. Dan juga kalau misalnya kita pengen lebih bagus lagi, memang terkadang kita bisa seperti minum banyak air putih dan juga mengurangi sinar matahari. Oh, minum air putih dan mengurangi sinar matahari. Nah, itu yang mata panda. Kalau yang cekungan atau kantong mata, nah itu apakah juga perawatannya sama atau ada yang beda juga tuh dok? Nah, itu terkadang berbeda. Tiap orang kasusnya beda-beda. Kalau misalnya kantong mata itu memang terbentuk karena deposit lemak. Nah, itu bisa dari genetik juga dan juga biasanya dari faktor makanan juga. Kalau kita banyak makan junk food, fast food, dia biasa terdeposit lebih sering, lebih cepat. Nah, itu penyelesaiannya adalah bisa beberapa cara, termasuk dengan yang nanti ada perawatan yang bisa membuat kantung mata itu lebih tersamarkan. Oke, kita masuk nih ke perawatan nih. Kalau di Dermapro sendiri sebenarnya ada nggak sih perawatan yang memang konsentrasinya khusus nih untuk si mata panda dan juga si kantong mata itu tuh dokter? Jadi kalau misalnya di klinik kita ada treatment terbaru namanya Milky Baby Eyes. Jadi Milky Baby Eyes ini dia komposisinya macam-macam. Kita ada dari asam hyaluronat, terus juga ada DNA salmon, dan juga ada komposisi dari turunan benang juga. Nah, di itu fungsinya sama-sama untuk
menstimulasi kolagen, jadi kulit itu akan lebih pelampi, lebih cerah, dan juga lebih lembab. Jadi kalau misalnya pun ada bagian yang kosong, nanti akan lebih terisi. Oke, itu untuk keduanya tuh, kedua permasalahan tadi, baik itu mata panda maupun juga untuk kantong mata, dua-duanya bisa pakai Milky Baby Eyes itu tuh, dokter? Dua-duanya juga bisa tercover. Jadi kalau misalnya itu pasti kita konsultasi terlebih dahulu, kita lihat kantong matanya jenisnya seperti apa. Nah, terkadang ada kantong mata yang kita tetap bisa treat, ada juga yang nggak bisa sama sekali. Tapi kalau misalnya itu bisa, nanti tinggal kita suntikan Milky Baby Eyes, nanti dalam waktu sekitar 3 hari seminggu akan kelihatan hasilnya dan itu akan lebih tersamarkan. Oke, 3 hari itu udah bisa kelihatan tuh, dokter ya. Tapi setiap orang tuh akan sama nggak sih? Misalnya ketika saya atau dokter gitu nyuntiknya hari ini, terus 3 hari kemudian kita akan merasakan hasil yang sama, atau tiap orang tuh bisa beda-beda tuh, dokter, harinya? Nah, itu bisa berbeda juga, benar. Tadi kan kita udah sebutin kalau misalnya pola hidup orang beda-beda juga. Genetik juga berbeda-beda. Jadi penyerapan obat juga terkadang berbeda tiap orang. Dan itu kalau misalnya kita pola tidurnya benar, terus banyak minum air putih, tidak berjemur, harusnya dalam waktu 3 hari akan langsung kelihatan. Harusnya dalam 3 hari langsung kelihatan gitu ya, dokter. Betul. Ya. Kalau untuk pengaplikasiannya sendiri, berarti itu injeksi ya, dokter ya, atau seperti apa? Betul, jadi kalau misalnya di klinik kita ini kan paling bagus adalah penggunaan injeksi. Jadi kalau injeksi itu kan kita langsung masukkan nutrisi ke kulit, termasuk juga untuk Milky Baby Eyes ini. Tapi tenang aja, untuk treatment ini bisa dibilang sangat nyaman. Karena sebelum untuk melaksanakan yang treatment ini, pasti kita akan anestesi terlebih dahulu. Sekitar ya 30 menit, lalu baru kita suntikan. Dan penyuntikannya itu cukup singkat, sekitar 15 menit juga udah selesai. 15 menit udah selesai gitu ya, nggak terlalu lama ya. Nah, kira-kira untuk satu bagian mata gitu kan di bawah ini berapa banyak suntikan tuh, dok, yang harus diinjeksi gitu atau dilakukan? Perkiraan sekitar 6 titik injeksi, 6 sampai 8. 6 sampai 8 titik begitu ya. Dan itu sama sekali nggak ada rasa sakit ya, dok ya? Ya, sangat nyaman. Sangat nyaman. Nah, dokter, berkaitan juga masih dengan Milky Baby Eyes ini. Kalau kita udah melakukan perawatan itu, kan kita harus maintain. Ya. Nah, itu tuh harusnya baiknya atau idealnya berapa kali kita harus balik lagi untuk memaintain kondisinya supaya nggak jadi mata panda atau nggak jadi kantong mata lagi. Nah, betul. Jadi kalau misalnya untuk setelah treatment ini kan kita tadi udah bahas yang sebelumnya, kalau misalnya setelah treatment itu harus perbaiki pola tidur, perbaikin pola minumnya, dan juga dia makan junk food. Setelah itu pasti kelihatan hasilnya, tapi ekspektasi orang balik lagi beda-beda. Ada yang pengen secerah apa gitu ya, ada juga sekali treatment udah lebih cerah, tapi dok bisa nggak lebih cerah lagi? Biasanya setelah tindakan itu 1 bulan bisa diulang. Nah, sampai secerah apa tergantung ekspektasi, biasanya 3 kali itu udah udah terpenuhi ekspektasinya, baru nanti kita maintenance kira-kira sekitar 6 bulan sekali lah. Sekitar 6 bulan sekali ya, kalau itu udah kondisinya udah termaintain gitu ya, udah maksimal gitu ya, dok ya. Oke, untuk perawatan Milky Baby Eyes sendiri, ini apakah memang khusus misalnya untuk wanita? Kalaupun untuk wanita, usia-usia tertentukah yang diperuntukkan, atau laki-laki usia berapapun tuh sebenarnya juga diperuntukkan juga untuk bisa juga? Oke, jadi kalau untuk range-nya itu kisaran usia biasanya. Kalau untuk laki-laki dan perempuan itu sama saja, itu bisa kita lakukan untuk keduanya. Tetapi untuk range-nya itu sekitar umur 21 tahun ke atas biasanya. Setelah kalau misalnya dia udah bisa mengkontrol itu semua, misalnya tadi pola tidurnya, pola minum, pola apa, baru kita lakukan injeksi itu. Ada perbedaan nggak sih, dok? Treatment untuk yang laki-laki gimana, yang perempuan gimana? Karena kan pasti tekstur kulitnya laki-laki dan perempuan kan juga berbeda tuh, dok. Betul, jadi kalau misalnya laki-laki itu akan lebih susah karena kulitnya cenderung lebih tebal, jadi biasanya kantong matanya itu lebih tebal dan juga lebih gelap. Pertama, dan kedua kan dari pola tidurnya juga biasanya kan lebih sering begadang ya, karena banyak kerjaan juga, terus juga lebih sering keluar kena paparan matahari, kena rokok, kena polusi, minum alkohol gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki itu biasanya lebih memerlukan treatment yang lebih sering daripada yang perempuannya. Tetapi nanti hasilnya akan sama, tetapi ada beberapa sesi yang harus dikejar gitu. Oke, dokter, kalau misalnya sudah melakukan perawatan, pulang ke rumah tuh harus ada perawatan-perawatan khusus lain nggak? Misalnya harus pakai skincare apa atau krim apa untuk kemudian menjaga si kantong mata atau si mata pandanya? Jadi kalau misalnya setelah treatment, semua treatment sebetulnya injectable itu, kalau bisa diistirahatkan dulu malah kulitnya. Jadi nggak ada perawatan khusus, jadi nggak boleh pakai serum-serum, kalau bisa dihindari dulu. Terus misalnya ada krim-krim lain, kecuali krim antibiotik aja. Itu yang harus di-apply. Nah, besoknya baru kalau misalnya pengen makeup, terus misalnya mau pakai serum, itu udah bebas, udah aman. Justru
jangan langsung kena serum atau Ya. beberapa skincare dulu ya, diistirahatin dulu gitu ya dok ya. Betul. Oke, untuk perawatan ini sendiri sebenarnya siapa sih dok? Mereka-mereka misalnya public figure atau artis-artis mungkin yang sudah mencoba dan merasakan manfaat dari si Milky Baby Eyes ini. Oh banyak banget. Nah aku sebutin beberapa ya. Ya. Pertama ada Aura Kasih. Yang kedua itu ada Ayu Ting Ting. Terus ada Amanda Manopo. Terus ada Aresa Loka. Terus ada Kamere Belina. Itu udah banyak banget. Udah cukup banyak ya yang Iya. merasakan manfaat dari perawatan Milky Baby Eyes ini. Nah, dokter terakhir, apa sih kira-kira perawatan penunjang yang kemudian juga bisa dikombinasikan dengan perawatan Milky Baby Eyes ini supaya nggak cuma bawah matanya atau kantong matanya saja yang terselesaikan masalahnya, Oke. tapi kemudian bisa memaksimalkan tampilan wajahnya benar-benar bisa kelihatan fresh, glowing, dan kelihatan lebih pede. Apa tuh dok kira-kira? Semuanya itu bisa. Jadi bisa kita bisa kombinasi dengan infus. Infus kita itu kan dari dalam. Jadi kalau misalnya ada pigmentasi kulit di bawah itu nanti akan lebih cerah. Jadi kalau misalnya kantung mata biasa di bawah kulit ini ada hitam, nanti dari dalam itu infus akan mengebus supaya warnanya lebih cerah. Terus bisa juga dengan Milky Biome. Milky Biome itu juga sejenis skin booster, dia untuk mencerahkan wajah juga. Jadi nggak cuma yang bagian kantung mata, tapi muka sampai bagian dahi pun, dagu juga teratasi. Kalau misalnya ada bekas jerawat, titik flek, ataupun bagian yang kusam. Ataupun kalau misalnya mau tambah lagi, kita ada filler, benang, ataupun botox. Itu selain untuk mengatasi tadi bisa buat kerutan, bisa buat kulit yang kendur, itu juga bisa bikin kulit lebih cerah. Oke, ini terakhir dokter, janji terakhir. Apa nih kira-kira tips-tips buat mereka yang kemudian mungkin ingin mencoba perawatan ini dan ketika sudah perawatan apa yang harus dilakukan? Singkat aja nih, dokter kira-kira. Harus dipastikan yang pertama klinik itu bagus atau enggaknya gitu kan. Dilihat juga dari postingan-postingan kita kan juga untuk before afternya udah pasti bagus semua gitu ya. Terus yang kedua jangan ragu untuk melakukan treatment, terutama kalau misalnya kok belum parah banget dok, tapi nggak usah treatment lah, malah itu salah. Yang namanya untuk kecantikan itu memang ada yang natural bagus, tetapi dengan waktu itu maksudnya dengan aging itu akan terkikis. Nanti lama-kelamaan tiba-tiba bawah mata udah langsung ada kerutan, langsung ada dark circle gitu. Nah itu sebetulnya karena nggak dicicil dari dulu gitu. Jadi kalau misalnya untuk treatment itu memang harus dicicil sampai nanti hasilnya akan maksimal di kedepannya. Oke, jangan nunggu kalau udah parah gitu ya, atau kemudian sudah harus perawatannya harus lebih ekstra, malah nanti akan membuat perawatannya akan lebih susah, malah hasilnya nanti nggak maksimal gitu ya dokter ya. Betul banget. Oke, ini semoga bisa jadi tips-tips buat pemirsa Showbiz di rumah untuk lebih aware lagi nih sama kesehatan wajah, kulit, terutama di area bawah mata. Ini bisa juga jadi rekomendasi untuk Anda. Sekali lagi, terima kasih Dokter Andrea Surya telah memberikan inspirasinya dan juga tips-tipsnya buat kami. Dan saat lagi Showbiz juga masih akan ada dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami.